Hai guys, welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini aku mau membahas tentang materi SKB Kesehatan Umum mengenai jaminan kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Secara umum, Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004. Dalam SJSN ini, salah satunya terdapat tentang jaminan kesehatan yang kemudian diatur dalam Perpres RI Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kemudian ada beberapa istilah yang harus dipahami oleh teman-teman. Karena ini akan menyangkut materi di slide-slide selanjutnya, jadi teman-teman harus paham istilah-istilah ini. Yang pertama yaitu PBI adalah ini penerima bantuan iuran, yang kedua itu ada PPU atau pekerja penerima upah, yang ketiga PBPU atau pekerja bukan penerima upah, yang keempat ini BP atau bukan pekerja. Nah, kemudian peserta jaminan kesehatan ini dibagi atas dua ya teman-teman, ada PBI dan bukan PBI. Nah, bukan PBI juga dibagi atas tiga lagi yaitu PPU dan anggota keluarganya, PBPU dan anggota keluarganya, kemudian BP dan anggota keluarganya. Nah, siapa saja yang termasuk dalam PPU yaitu pejabat negara, yang kedua pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian PNS, prajurit, anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, pegawai swasta, dan pekerja atau pegawai yang tidak termasuk dalam huruf A sampai huruf G yang menerima gaji atau upah. Kemudian yang termasuk dalam PBPU ini terdiri atas pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan pekerja yang tidak termasuk huruf A yang bukan penerima gaji atau upah. Kemudian siapa saja yang termasuk dalam BP? Ini ada investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda atau anak yatim dan atau piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, dan BP atau bukan pekerja yang tidak termasuk huruf A sampai dengan huruf F yang mampu membayar iuran. Kemudian siapa saja yang termasuk dalam PBI ini? PBI adalah fakir miskin atau tidak mampu, kemudian juga bayi yang dilahirkan dari ibu peserta PBI, kemudian peserta non-PBI yang cacat total dan tidak mampu berhak juga untuk mendaftar menjadi peserta PBI. Pendaftaran jaminan kesehatan untuk pekerja penerima upah ini kepesertaannya didaftarkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Kesehatan atau dapat daftar sendiri ke BPJS Kesehatan dengan membuktikan status ketenaga kerjaannya. Kemudian setiap PBPU dan BP wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya secara sendiri-sendiri atau kolektif sebagai peserta jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. Kemudian siapa saja yang termasuk dalam keluarga pekerja penerima upah? Nah, di sini ada keluarga PPU yang intinya ada maksimal 5 orang ya, keluarga intinya yang terdiri dari suami dan istri sah, kemudian anak, ini bisa anak kandung atau anak tiri dari perkawinan yang sah, kemudian anak angkat yang sah, yang berjumlah maksimal 3 orang anak dengan syarat belum menikah, belum berpenghasilan, umur kurang dari 21 tahun atau umur kurang dari 25 tahun bila masih menempuh pendidikan formal. Kemudian anggota keluarga lain dari pekerja penerima upah ini termasuknya adalah anak keempat dan seterusnya, kemudian orang tua dan mertua. Peserta pekerja penerima upah yang mengalami PHK masih bisa 6 bulan mendapatkan layanan kelas 3 BPJS Kesehatan tanpa bayar iuran. Bila sudah bekerja kembali, wajib bayar kembali iuran. Kemudian bila tidak bekerja kembali atau tidak mampu, bisa mendaftar menjadi peserta PBI.
Penggantian FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Peserta dapat mengganti FKTP tempat peserta terdaftar setelah jangka waktu 3 bulan, kecuali pindah dibuktikan dengan keterangan domisili atau dalam penugasan dinas atau pelatihan selama kurang dari 3 bulan. Kemudian penggantian FKTP mulai berlaku sejak tanggal 1 pada bulan berikutnya. Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Manfaat jaminan kesehatan ini dibagi dua, yaitu manfaat medis dan manfaat non-medis. Manfaat medis yaitu manfaat yang diberikan sesuai dengan indikasi medis dan standar pelayanan serta tidak dibedakan berdasarkan besaran iuran peserta. Manfaat non-medis yaitu manfaat yang diberikan berdasarkan besaran iuran peserta. Pelayanan kesehatan yang dijamin apa saja sih ya teman-teman? Di sini ada jenisnya ada dua ya, yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut. Nah, pelayanan kesehatan tingkat pertama ini meliputi pelayanan kesehatan non-spesialistik, yaitu yang pertama administrasi pelayanan, yang kedua pelayanan promotif dan preventif, yang ketiga pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis, yang keempat tindakan medis non-spesialistik baik operatif maupun non-operatif, yang kelima pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, yang keenam pemeriksaan penunjang diagnostik, laboratorium tingkat pertama, dan rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis. Kemudian yang termasuk dalam pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut ini meliputi administrasi pelayanan, yang kedua pemeriksaan pengobatan dan konsultasi medis dasar, yang ketiga pemeriksaan pengobatan dan konsultasi spesialistik, yang keempat tindakan medis spesialistik baik bedah maupun non-bedah sesuai dengan indikasi medis, yang kelima pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, yang keenam pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis, yang ketujuh rehabilitasi medis, yang kedelapan pelayanan darah, yang kesembilan pemulasaran jenazah peserta yang meninggal di fasilitas kesehatan, yang kesepuluh pelayanan keluarga berencana, yang kesebelas perawatan inap non-intensif dan perawatan inap di ruang intensif. Kemudian ada juga manfaat pelayanan promotif dan preventif ini dibagi atas 5 ya teman-teman. Yang pertama penyuluhan kesehatan perorangan, yang kedua imunisasi rutin, yang ketiga keluarga berencana, yang keempat screening riwayat kesehatan dan pelayanan penapisan atau screening kesehatan tertentu, yang kelima peningkatan kesehatan bagi peserta penderita penyakit kronis. Kemudian ada manfaat pelayanan non-medis ya teman-teman dibagi atas 3, yaitu berdasarkan ruang perawatan kelas 3, ruang perawatan kelas 2, dan ruang perawatan kelas 1. Nah, siapa saja di sini yang tidak termasuk dalam ruang kelas 3? Yang pertama yaitu PBI. Nah, untuk PBI ini tidak dapat naik ruang perawatan ya teman-teman. Yang kedua peserta PBPU dan peserta BP yang membayar iuran untuk perawatan kelas 3. Kemudian yang termasuknya juga ruang perawatan kelas 3 adalah peserta PPU yang mengalami PHK beserta keluarganya. Nah, ini juga poin nomor 3 ini tidak dapat naik ruang perawatan karena yang PBI dan peserta PPU yang mengalami PHK ini dibayarkan oleh pemerintah ya teman-teman. Jadi tidak bisa naik ruang perawatan. Untuk yang lain semuanya bisa naik ruang perawatan karena dibayarkannya bukan oleh pemerintah secara full ya. Lanjut ke ruang perawatan kelas 2, siapa saja yang termasuknya yaitu yang pertama PNS dan penerima pensiun PNS golongan 1 dan 2 beserta anggota keluarganya. Yang kedua prajurit dan penerima pensiun prajurit golongan 1 dan 2 beserta anggota keluarganya. Yang ketiga, anggota Polri dan penerima pensiun anggota Polri golongan 1 dan 2 beserta anggota keluarganya. Yang keempat, peserta PPU selain nomor 1 dan 3, kepala desa dan perangkat desa, dan pekerja atau pegawai dengan gaji atau upah sampai dengan 4 juta rupiah. Yang kelima, peserta PBPU dan peserta BP yang membayar iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 2.
Kemudian siapa saja yang termasuk dalam ruang perawatan kelas 1? Yang pertama, pejabat negara dan anggota keluarganya. Yang kedua, pimpinan dan anggota DPRD beserta anggota keluarganya. Yang ketiga, PNS dan penerima pensiunan PNS golongan 3 dan 4 beserta anggota keluarganya. Yang keempat, prajurit dan penerima pensiun prajurit golongan 3 dan 4 beserta anggota keluarganya. Yang kelima, anggota Polri dan penerima pensiunannya golongan ruang 3 dan 4 beserta anggota keluarganya. Yang keenam, veteran dan perintis kemerdekaan beserta anggota keluarganya. Yang ketujuh, janda, duda atau anak yatim dan atau piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan. Yang kedelapan, peserta PPU selain nomor 1 sampai 5, kepala desa dan perangkat desa, dan pekerja atau pegawai dengan gaji atau upah lebih dari 4 juta rupiah, peserta PBPU dan peserta BP yang membayar iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 1. Nah, kemudian di sini ada apa saja sih pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan ya, atau jaminan kesehatan. Yang pertama, tidak sesuai ketentuan undang-undang. Yang kedua, pelayanan kesehatan yang dilakukan di Vaskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kecuali dalam keadaan darurat. Yang ketiga, penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja. Yang keempat, pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas. Yang kelima, pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri. Yang keenam, pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik. Yang ketujuh, pelayanan untuk mengatasi infertilitas. Yang kedelapan, pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi. Yang kesembilan, gangguan kesehatan akibat ketergantungan obat dan atau alkohol. Yang kesepuluh, gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri. Yang ke-11, pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan. Nomor 12, pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen. Nomor 13, alat dan obat kontrasepsi dan kosmetik. Kemudian 14, perbekalan kesehatan rumah tangga. Nomor 15, pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat atau kejadian luar biasa atau wabah. Nomor 16, pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah. 17, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial. 18, pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang. Yang nomor 19, pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang nomor 20, pelayanan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan jaminan kesehatan yang diberikan. Nomor 21, pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain. Pelayanan kesehatan bagi peserta dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dan kompetensi fasilitas kesehatan dimulai dari FKTP peserta terdaftar kecuali dalam keadaan kegawat daruratan medis ya teman-teman. Kemudian BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada yang pertama FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama secara praupaya atau kapitasi berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di FKTP. Kemudian untuk pembayaran di FKRTL atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut ini secara ICBG atau Indonesian Case Based Group. Nah, sekian teman-teman materi dari aku. Untuk materi tentang besaran iurannya, kan di sini ada kalau misalnya PPU misalnya ya, ada persenan-persenannya yaitu sebagian dibayar dari pemberi kerja dan sebagian lagi dibayar oleh yang pekerjanya ya teman-teman. Nah, berapa persen-persenan itu dan kemudian berapa iuran yang dibayar kalau misalnya bukan sebagai PPU. Nah, itu nanti akan aku bahas di video aku selanjutnya karena ini sudah terlalu panjang, takutnya jadi bosan dan terlalu lama. Jadi akan aku bahas di video aku selanjutnya teman-teman. Jadi stay tune ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Bye-bye.